kita untuk beribadah. Mari kita mau berdoa pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, pengharapan baru, kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat dengan baik Tuhan, dan kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, untuk kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati kami, dalam roh kami, untuk kami boleh tetap setia dalam kami beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup, kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap datang kepada-Mu Tuhan dengan kerinduan hati kami, untuk kami boleh meninggikan, memuliakan, memuji, mengagungkan Kau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang layak kami puja dan kami puji dan kami tinggikan di atas segalanya. Mari Roh Kudus bekerja sama dalam hidup kami. Mari puji muliakan Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap suara kami, dengan segenap jiwa dan akal budi kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, Engkau Allah yang akan kami tinggikan dan agungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Amin. Kau Allah yang mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku
setiamu bagi kami Tuhan. Terima kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau Allah yang setia. Amin. Haleluya. Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku. Katakan kau Allah yang setia. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau. Katakan sekali lagi, kau setia Tuhan. Setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Allah yang setia, kau Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, besar anugerahmu, besar kasih-Mu, besar karya-Mu Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar dan kami rasakan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntunan, pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mau menikmati-Mu pada pagi hari ini. Hadirat-Mu dan kehadiran-Mu cukup bagi kami, yang melawat kami, mengenyangkan tubuh, jiwa dan roh hati kami, untuk kami boleh senantiasa disegarkan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami siap memberkati Engkau dengan pujian kami, dengan ucapan syukur kami, dengan sorak-sorai kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan,
berkat yang Tuhan berikan bukanlah berkat hanya materi dalam kehidupan kita. Tapi seperti saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama itu karena berkat kemurahan Tuhan. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti kita untuk beribadah. Tapi hari ini kita patut bersyukur kepada Dia. Amin. Sebab kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati sepanjang umurku. Aku diberkati. Haleluya. Amin. Dialah ini pujian iman kita kepada Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Ini iman kami Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup. Amin. Limpahkan segalanya. Ya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorakan haleluya. Yesus, Engkau maha besar. Engkau Allah yang layak kami puja. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kami muliakan dan Engkau kami tinggikan di atas segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memuliakan Dia. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Amin. Dimuliakan, Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus
Raja kami Tuhan. Kau Rajaku, amin, yang bertahta, Kau yang berkuasa, amin Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan namamu Tuhan, ditinggikan Kau Tuhan. Haleluya, bagimu segala pujian Tuhan. Amin. Yesus, panggil namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan. Dimuliakan. Kita mau mengangkat tangan kita sebagai pujian kita, sebagai penyembahan kita kepada Dia Allah yang Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bagimu segala kemuliaan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat yang kami puja, Allah yang kami tinggikan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, bagimu segala sembah, bagimu segala hormat kami, bagimu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami sebagai dupa yang harum bagimu Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, mari Kau bersabda berfirman dalam hidup kami. Jadikan setiap kami, untuk kami boleh memiliki hati yang paling baik, sehingga setiap benih firman-Mu dapat tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Taruh kuasa pengurapan daripadamu, hikmat pewahyuan baru yang daripadamu. Segarkan dan puaskan kami dalam kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom Ibu Bapak sekalian. Ya, puji Tuhan kita atas kasih kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama kembali berbakti di sini. Walaupun dalam keadaan yang serba dibatasi ya. Tetapi kita tahu kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak bisa dibatasi. Mari kita akan sama-sama baca untuk firman Tuhan pagi ini. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Ya. Sudah, kalau sudah nanti kita baca bersama-sama ya. Saya yang genap, Ibu Bapak yang ganjil. Sudah semua? Amin. Amin. Ya. Kita baca. Filipi 4 ayat 4 berbunyi begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Amin. Saudara sekalian, mari kita berandai-andai. Misalnya Nathan lah. Ya. Nathan pakai motor sih tanya. Kamu pakai motor? Ya. Andai kata Nathan pulang keluar dari sini, lalu dia melihat motornya sedang diotak-atik oleh seseorang dengan bawa kunci, apalagi baunya udah dilepas salah satu. Kira-kira apa sikap Nathan? Nathan pasti langsung dinaunkan motor orang. Dia akan pasti walaupun tidak marah minimal gusar lah, ya marah lah, ya bahwa diapakan motor saya, ya diobrak-abrik lain sebagainya, pasti menegur lah minimal, beresin lagi lain sebagainya, kurang begitu ya. Tetapi pada saat lain Nathan akan bawa ke bengkel, dia serahkan motor itu dibongkar, bukan baunya satu dibongkar, bahkan seluruh mesinnya diobrak-abrik, tapi dia dengan tenang saja menunggu, bahkan dia dengan senang ketika ada yang telepon, Tan kernaon, aduh saya lagi ngeberesin motor gak ribet, nanti pulang bisa geber lagi, kurang lebih begitu. Ya, nah kenapa beda sikapnya? Karena yang satu adalah di luar kehendak Nathan, dia bilang diapakan, dan dia curiga, sedang diapakan motor saya, dinaunkan ya motor saya. Tapi yang satu dengan kesadaran menyerahkan motornya untuk diperbaiki. Beda, ditunggu dengan tenang, bahkan diobrak-abrik, nggak akan tunggu, apa dibongkar-bongkar, mungkin bengkel, kalau gitu bengkel, orang bengkel akan ketawa, dibongkar-bongkar. Sejelek-jeleknya motor aku, tadi dari rumah bisa datang ke sini, sekarang kamu obrak-abrik, nanti saya nggak bisa pulang. Apa ya, kalau Nathan bilang begitu, kira-kira seluruh bengkel akan bilang apa? Ini anak nggak waras mungkin ya, kurang begitu. Nah, pagi ini kita bicara tentang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ada 2 kali penekanan, bersukacitalah. Banyak, saya sendiri, bukan banyak orang saja, tapi saya sendiri berpikir bahwa bersukacita ada sesuatu yang kita paksakan, bahwa pokoknya ada apa, cari positifnya. Selalu ada pelajaran Tuhan, cari positifnya. Itu menyakitkan buat saya. Lama-lama saya tanya, kenapa Tuhan harus bersukacita? Ini Paulus ngomong pada umur udah sekitar 60-an. Dia di penjara. Penjara yang bukan penjara sekarang, penjara zaman dulu, dipengap sekali. Dan
dia katanya Paulus Paulus udah sampai bungkuk begitu, dia karena derita yang dia tanggung, ya. Tetapi saudara kalian, dia masih bisa bilang bersukacitalah. Kenapa? Saya mau menyadari ketika saya lihat motor saya sedang diobrak-abrik di bengkel. Saya bilang, kenapa saya bisa senang ketika motor saya diobrak-abrik? Karena saya menyerahkan pada bengkel itu dan saya mempercayakan keadaan motor itu dan saya beriman bahwa motor itu akan baik setelah diobrak-abrik. Akan dibetulkan. Seringkali kekristenan kita ngagerejet. Tahu ya motor nggak enakan. Iman kita nggak nyaman. Kekristenan kita nggak nyaman. Kenapa? Karena kita bawa hidup kita pada Tuhan, tetapi kita merewel sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan bilang, tunggu. Aku sedang perbaiki hidup kamu. Tapi Tuhan, jangan digituin. Coba bayangkan, saudara bawa lap gitu, lalu ketika diobrak, ini tadi habis cuci, dilapin lagi, muntirnya bagaimana sikap muntirnya? Ya udah beresin sendirilah. Sudah sadari, itulah hidup saya. Sebelum saya menyadari bahwa ya Tuhan sedang merubah hidup saya. Kenapa Tuhan rubah? Loh kita kan yang bilang, aku berserah, aku menyerahkan. Atau kita hanya ngomong saya, aku berserah, aku menyerahkan semua pada Tuhan. Kita sudah berdoa, sudah benar itu. Lalu kita meminta pertolongan Tuhan, sudah benar itu. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan, sudah benar itu. Tetapi yang gak benar adalah gak sabar nunggu Tuhan membentuk hidup kita. Jadi bersukacita di sini bukan Paulus sedang di hotel berbintang 5, sedang susah. Tetapi bersukacita kenapa? Dia tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Walaupun dia tidak tahu persis, ini kok begini enggak? Dia tahu Tuhan melakukan yang terbaik buat hidupnya. Yang kedua, dia tahu bahwa akhirnya pasti baik. Dan terlebih lagi, kalau bengkelnya ini adalah yang punya yang punya motor misalnya. Misalnya Nathan pinjam, misalnya papahnya Nathan buka bengkel, beliin motor buat Nathan. Nathan sekarang motornya dibawa ke papahnya, betulin. Apalagi hidup kita ini adalah milik Tuhan, diberikan pada Tuhan, diperbaiki, ya mestinya bersukacita. Ngomongnya gampang, tetapi harus. Makanya diulangi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa? Karena di sana ketika apapun yang terjadi, walaupun hal yang gak enak ya, dan seringkali konotasinya gak enak. Apapun yang terjadi, kita bersukacita. Artinya kita menghormati kedaulatan Tuhan. Kita percayakan pada Tuhan. Kita menghormati muntir itu. Kenapa kamu bawa motor saya ke saya kalau kamu gak percaya? Ya, anak saya yang besar senang trek-trekan motor gitu di Subang, di mana bawa motornya, wah sampai nggak bentuknya. Lalu suatu ketika bahwa, Pah, antar aku ke Sukamulia apa tuh daerah Cianjuang sana lah, pada bengkel jago. Itu saudara sekalian, bengkel khusus buat balapan. Itu motor nggak jajar, jadi disimpan bisa 1,5 bulan nunggu antrian. Saya bilang antriannya di rumah aja, nanti di apa-apain. Enggak Pak, orangnya benar Pak. Dan Pak kalau di sana, waduh benar itu motor. Wah, cuman nggak boleh langsam, kalau pelan-pelan nggak enak kan Pak. Tapi kalau buat, wah, dia cerita. Ketika dia cerita, dia sedang mengungkapkan bahwa dia mempercayakan sama bengkel itu, sama muntir itu. Apa yang saudara alami hari ini? Apa yang sedang saudara rasakan dalam kehidupan saudara? Apa yang menyakitkan Anda?
Apa yang membuat Anda sakit hati dan sebagainya. Mari, Tuhan mau minta pada saudara, percaya nggak sama aku atau tidak? Percaya sama Tuhan, serahkan, bersukacitalah. Saya namanya bersukacita, tapi ketika besok mau makan apa, nggak tahu makan apa, lalu bahkan besok, aduh saya harus menyediakan sejumlah uang, dan kalau nggak debt collector datang dan sebagainya, bisa mengucap syukur, bisa bersukacita, nggak gampang, tetapi saya belajar. Dan dalam belajar itu, artinya saya, Tuhan, Engkau yang hanya Engkau satu saja yang bisa mengubah aku. Tidak ada yang bisa yang lain. Untuk itu ketika Engkau obrak-abrik, aku mau tetap diam di sini. Saudara sekalian, mari bersukacitalah adalah bukti bahwa saudara menerima, menghormati kedaulatan Tuhan terhadap diri kita. Kita punya Tuhan. Dan rencananya Tuhan. Tuhan ingin di antara kita tidak ada yang hilang. Semua masuk kerajaan surga. Saudara sekalian, mau saudara? Mau ya? Tapi mau diobrak-abriknya? Mau di servisnya? Ya. Coba bayangkan, sekarang bayangkan lagi. Ketika datang, motor Nathan tadi beberapa datang bengkel di servis, dibetulkan. Lalu pulang gitu. Kira-kira mau nggak bayar? Kalau bayar, nggak mau. Kenapa? Loh, nggak ada perubahan. Seringkali kita bawa pada bengkel agung kita, tapi kita nggak mau berubah. Ya percuma. Tuhan mau agar semua yang dia lakukan agar kita berubah. Makanya berbeda. Pandangan kita berbeda. Makanya ayat yang yang kelima tadi katakan, yang 4 tadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Lalu buktinya apa? Ayat 5 buktinya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi dalam keadaan apapun juga bersukacita dan kebaikan kita tetap jalan. Saudara sekalian, ketika saya dengan istri saya pernah bergumul, menerima sejumlah uang, lalu waduh buat saya gede sekali. Tetapi ada orang yang menunggu uang ini, aduh gimana nih. Dalam sukacita, kita apakah tunduk agar kebaikan kita tetap dilihat orang. Lalu ayat ke-6, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Sudah baik dan tidak ada khawatir. Jadi kalau cari positifnya, yang penting positifnya, yang penting itu membodohi diri ya. Ya sakit mah sakit aja. Tetapi bedanya dengan kita berserah pada Tuhan, kita menyadari bahwa apa yang kita alami ada Tuhan di dalamnya. Dan kita tidak khawatir. Kita serahkan semua pada Tuhan dan apapun tidak khawatir. Bukan tidak khawatirkan, disabar-sabarkan, bukan. Tetapi betul karena kita menyerahkan pada Tuhan. Hidup kekristenan kita gak gerbet. Banyak hambatan. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkannya pada Tuhan. Kita tetap khawatir kita. Lalu, ya, ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan membeli hati dan pikiranmu. Jadi kalau kita namanya mengucap bersukacita itu adalah ini hati kita terpelihara. Bukan sabar ya. Bersukacitalah terus. Sabar. Itu mungkin kelihatan baik, tetapi hatinya rusak. Ini tidak. Hati kita, pikiran kita dipelihara oleh Kristus. Itu yang betul. Itu bersukacita yang betul. Ya. Bahkan ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Bukan menghibur diri. Ya sudah pokoknya yang bagus-bagus, yang ini hilang. Tambah dibegitukan, tambah yang jelek-jelek keluar. Coba, lagi berdoa, aduh, pokoknya yang pikiran jelek-jelek dibuang-buang. Enggak bisa, tambah berpikir begitu, tambah datang. Tetapi ini ada, semua yang indah itu bisa keluar ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Menyerahkan itu pada Tuhan. Dan kalau menyerahkan itu sama Tuhan, ya sudah. Kita tetap berjalan Tuhan, apa ada di hadapan saya, ya saya lakukan. Dan ayat 9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padamu, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bayangkan ketika saudara semua melakukannya dengan benar, serahkan sama Tuhan, maka ada sesuatu Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi yang menghambat damai sejahtera dalam hidup kita adalah ketika kita tidak sepenuhnya memberikan pada Tuhan. Sebagian, serahkan semua pada Tuhan. Serahkan. Saya nikmati itu ketika saya menyerahkan pada Tuhan. Saya tersiksa ketika saya juga bisa, kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan sendiri. Salah satu yang saya sukai, saya rindu sekali, saya rindu sekali untuk dapat hadir di Trate, ya, karena banyak, saya berapa bulan yang nggak ke Trate ya, sudah rindu sekali ke Trate. Yang saya rindukan di Trate adalah salah satunya adalah mangga. Mangganya, aduh saya kalau lihat mangga, aduh puji Tuhan dia mangga luar biasa. Nah di mas saya, daunan deh, buahan hiji acan. Jadi upah datang dengan sasapu terus. Saya lihat mangga luar biasa. Tetapi saya dapat pelajaran dari mangga itu. Saudara sekalian, perhatikan. Kalau ada mangga yang pentil segede begini, kecil sekali. Dan mangga yang besar, lebih besar lagi, ada mungkin lebih besar lagi. Kira-kira Anda akan menghargai, kalau kita menghargai sebagai seseorang, mana yang akan Anda hargai? Tentu yang lebih besar kan. Yang kecil mah nggak dihitung. Bahkan segede gini pun nggak dihitung. Yang gedenya betul kata Beno, tuh gede. Saya nunggu Jim, Irham ngirim Jim. Jim, oh ada kiriman dari Jimmy, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, yang kecil nggak diperhitungkan. Padahal firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ya, bahwa bukan besar atau kecil, tetapi mana yang masih nempel pada pokok mangga itu, dia yang akan dinikmati. Biarpun lebih besar, tidak nempel, dia akan layu. Mengucap bersukacita ini adalah kita nempel sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Jadi kadang-kadang di gereja ada yang rohaninya sudah hebat, ada yang rohaninya baru kecil biasa-biasa saja, ada yang imannya begitu hebat luar biasa semua dalam nama Yesus, wah iblis kabur, ada yang aduh saya belum punya apa-apa, seakan di pinggiran, tidak, di hadapan Tuhan. Siapa yang masih nempel sama Tuhan, dia akan berbuah. Sekali berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, tidak nempel sama Tuhan, saudara akan mati. Saudara akan bantet. Biarpun sudah besar. Biarpun Anda pentil. Imannya enggak, aduh. Biji sawi terlalu besar lebih kecil, lebih besar, debu aja udah lebih kecil, saya kecil sekali. Saking kecilnya gak kelihatan. Tetapi saudara kalau nempel pada pokok itu, pada Yesus Kristus, saudara akan dipakai Tuhan. Jadi bersukacita adalah ketika nempel kita sama Tuhan. Apa saudara masih nempel sama Tuhan? Atau sudah terlalu hebat?
Banyak hal yang kadang-kadang kita sudah lupakan. Ya, lupakan. Seperti misalnya ada orang memberikan perpuluhan. Gereja kita dari zaman Opa dulu paling males membahas tentang perpuluhan. Tetapi sehingga banyak dari jemaat yang saking udah bertahun-tahun memberi perpuluhan jadi seperti ya bayar pajak kewajiban dan sebagainya. Sudah lupa bahwa ketika memberikan perpuluhan kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan, aku taat kepadamu Tuhan. Aku taat pada wewenang. Bisa. Mari. Ketika kita berdoa, apakah kita memaksa Tuhan? Atau kita tahu bahwa Tuhan karena Engkau yang berkuasa dalam hidup kita. Ketika saudara melakukan perjamuan kudus, ketika saudara angkat roti itu, Tuhan, tubuhku ini sudah jadi satu dengan tubuhmu. Ikrar bahwa segala deritaku sudah ditanggung oleh Engkau. Jadi apa yang aku alami sekarang bukan penderitaan, tetapi Engkau sedang memperbaiki hidupku. Dan darah yang kita minum sebagai ikrar bahwa darah-Mu mengalir dalam hidupku. Sehingga kita tidak takut lagi. Sudah masih ada itu? Kalau sudah tidak ada, hati-hati. Jangan-jangan saudara sudah besar, sudah jadi anak Tuhan yang hebat, tetapi sudah tidak menempel pada pokok itu. Sehingga kita tidak bisa melihat tangan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Hati-hati, saudara akan busuk, membusuk di tempat yang kertak gigi ada. Mari, jemaat Paturian yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengoreksi diri. Apakah kita menjadi seperti tanah liat yang siap dibentuk terus sama Tuhan. Dibentuk terus sama Tuhan. Sampai kita masuk dalam kerajaannya. Mari, ya, kita nyanyikan sebuah pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan,
Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, demikianlah kita di tanganku, hai kaum Israel. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami ingin seperti Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah sempurnakan pekerjaan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau ketika Engkau membentuk hidup kami rewel kepadamu Tuhan. Kami tidak mau diam Tuhan. Kami tidak mau menunggu Tuhan. Kami teriak-teriak Tuhan. Bahkan Tuhan, kami menangis mengerang-ngerang kepadamu Tuhan untuk menghentikannya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan. Seperti tanah liat di tanganmu Tuhan, yang tetap diam Tuhan. Melembutkan hidup kami, hati kami di hadapanmu Tuhan. Sehingga ketika Engkau membentuk kami Tuhan, sesuai dengan rencanamu Tuhan, kami boleh tetap diam Tuhan. Dan namamu saja yang dipermuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, seberapa banyak jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Engkau tilik satu persatu dalam hatinya masing-masing, di kedalaman hatinya Tuhan. Kalau kami sudah jauh terlepas dari Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu yang mengangkat kami Tuhan. Jangan biarkan kami mati tenggelam Tuhan dan terhilang. Tetapi perbarui kami Tuhan. Agar hidup iman kami Tuhan boleh benar di hadapan-Mu, lancar di hadapan-Mu. Dan terlebih itu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Yosef Solihin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan akan memakai lagi dengan luar biasa. Puji Tuhan, sidang jemaat kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Yang pertama yaitu persembahan bisa menggunakan amplop yang sudah tersedia di belakang ya.
yang amplop warna putih untuk persembahan umum, amplop bergaris merah biru untuk diakonia, dan juga untuk amplop perpuluhan. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia. Sebelum pulang, amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Ada tampilannya? Oh iya. Kemudian amplop persembahan Natal. Di bulan Desember kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Ada dana yang dibutuhkan, sudah disusun oleh panitia sejumlah 17.500.000 rupiah. Diharapkan partisipasi dari sidang jemaat Tuhan. Dana tersebut digunakan untuk Natal Abi, pemuda remaja, kunjungan ke Panti Freda, diakoni, Natal gabungan lansia WBI dan kaum pria Suryani, dan juga Natal umum jemaat Suryani tanggal 25 Desember 2020. Khusus untuk persembahan Natal, jika melalui transfer, tuliskan berita Natal 2020 atau nominal persembahan diakhiri dengan angka 1. Ada ya contohnya di atas. Berita contohnya misalnya persembahan Natal 2020 atau nilai rupiahnya 10.000, ada di belakangnya ada angka 1 ya. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 17 atau akan ditutup sebelum Kamis jika sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah offline dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Persekutuan doa remaja dan pemuda Selasa 1 Desember pukul 18.30 bertempat di Gereja Suryani. Terbuka bagi setiap jemaat remaja dan pemuda dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 18.30 bertempat di Gereja Suryani untuk persekutuan doa umum ya. Terbuka bagi setiap jemaat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara online melalui YouTube. Link persekutuan akan dibagikan pada hari persekutuan. Pengumuman dari KPA. Webinar parenting, ngopi bareng. Ada gambar tayangannya? Nah, ya. Hari ini tanggal 29 November 2020 pukul 10 pagi. Jemaat yang sudah mendaftar akan tergabung dalam grup WhatsApp khusus webinar. Bagi jemaat yang sudah mendaftar namun belum masuk, mohon menghubungi Saudari Angel atau Saudari Okta. Ya. Bakti Sosial Sekolah Minggu, ada videonya silahkan. Halo Om Opa, Om Tante, kakak adik dan teman-teman semua. Di Natal ini yuk kita berbagi dari kita untuk kita. Walaupun tidak banyak, tapi ini pasti memberikan berkat untuk Om Opa, Om Tante dan teman-teman semua. Ditunggu ya. Terima kasih. God bless you. Bye. Yang diperlukan untuk bakti sosial, beras, minyak goreng, gula, susu kental manis. Waktu pengumpulan bakti sosial hari ini 29 November 2020 setiap pukul 8.30 sampai pukul 9 ya, bertempat di Gereja Suryani. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Ibu Adel atau Ibu Wulan. Setelah ibadah akan dibagikan buku renungan penuntun tumbuh bersama edisi Desember 2020. Ada tampilan bukunya? Gambarnya? Buku renungan. Dah, ya. Terus pengumuman yang lain, bagi jemaat yang memerlukan anggur dan roti perjamuan dapat mengambilnya di depan gereja setelah ibadah selesai. Tetap kita mau dukung doa untuk Ibu Widya, untuk Bapak Sinsin, Ibu Hani, Ibu Gunawan, Ibu Bong Bunsin, dan seluruh sidang jemaat Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Yosef. Mari kita nyanyikan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari jemaat yang kasih lagi. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memimpin kami Tuhan, baik dalam memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan membawakan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan, berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah semua sesuai dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang menggerakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bimbing anak-anak-Mu Tuhan, membawakan persembahan sebentar. Kami ingat juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan Tuhan. Baik kesulitan ekonomi, masalah keluarga, apapun juga Tuhan. Berkati, tolong Tuhan. Biarlah semua boleh melihat ada tangan-Mu bekerja. Ada tangan-Mu menyertai mereka. Dan terlebih dari itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami semua Tuhan. Agar kami boleh melihat ada rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Istimewa buat Ibu Widya, Bapak Sinsin, Ibu Hani, Ibu Gunawan, Bapak Bong Bunsin, maupun Bapak Dedianto yang sekarang ada di rumah. Dan seluruh jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Biar Engkau tolong mereka Tuhan. Tolong mereka melihat dan menerima pengajaran-Mu Tuhan. Melalui apapun yang dia hadapi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biar kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan tidak berpisah dari kami Tuhan. Tetapi senantiasa menyertai kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, yang berusaha Tuhan. Buat usahanya berhasil karena Engkau Tuhan. Yang studi Tuhan, yang belajar, yang sekolah Tuhan. Buat mereka berhasil karena Engkau Tuhan. Bagi yang bekerja Tuhan, buat mereka bekerja dengan baik Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu karena Engkau juga Tuhan. Buat kami berhasil Tuhan, karena Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan, besarkan nama-Mu Tuhan. Di mana saja dan apa saja yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dengan berkat yang melimpah, kasih sayang, kemurahan dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan dalam persekutuannya dengan kuasanya yang kuasa Roh Kudusnya. Di saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Dimulai.
Tuhan.